Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini bersama-sama kami di Yayasan Imam Ahmad Terjani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kimbe 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu, kita masih dalam seri pengajaran Imamat Rajani, dan kita masuk pada seri yang ke-7 Romawi C. Ayat pokok kita terambil tetap dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jelas Bapak Ibu bahwa teks Alkitab yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 itu dengan jelas dan tegas menyatakan identitas panggilan kita setiap orang percaya. Tolong perhatikan, setiap orang percaya, ya siapapun juga, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang percaya, ya yang beriman kepada Yesus Kristus, dan kita memiliki 4 status yang sangat luar biasa ini, yang spesifik, yang spesial. Itu adalah pertama, bangsa atau generasi atau keluarga yang terpilih. Perhatikan, dipanggil, dipilih dan terpilih, berarti sampai pada panggilan yang tertinggi. Saya tetap ulangi menegaskan ini supaya kita menghargai panggilan ini, sangat mulia dan agung buat kita semua, dan ini kesempatan yang luar biasa, jangan kita lewatkan. Yang kedua, status kita adalah sebagai imamat yang rajani, artinya imam-imam yang sebentar nanti akan merajai semua aspek bidang kehidupan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Yang ketiga, status adalah bangsa yang kudus atau bangsa yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, spesial memberikan hak istimewa dan tugas-tugas khusus, yaitu juga menjadi umat kepunyaan Allah sendiri atau milik yang paling pribadi atau milik yang sangat spesial, ya di mata Tuhan sendiri, His own special people. Itulah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita sudah mengerti status kita ini, maka kita sekarang lebih bergairah lagi untuk bagaimana ya meneguhkan status kita ini dan bisa dapat Tuhan manfaatkan kita menjadi alat yang luar biasa. Maka kita semua yang terpanggil, ya yang terpilih, tentunya kalau sudah kita memiliki status yang luar biasa yang sangat istimewa dan spesial ini, kita tentunya bukan jadi orang yang nganggur, ya orang sebagai penonton, tapi kita akan jadi pemain, ya. Dan kita tahu bahwa kita terpanggil dan terpilih itu untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik, adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita, seperti dari Petrus tadi kita baca, yang telah memanggil kita keluar. Tadinya hidup di dalam kegelapan, hidup di bawah kutuk, hidup yang terikat, sekarang menjadi orang yang merdeka, hidup di dalam terang. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang terjadi ya atas hidup kita masing-masing pribadi itu sebagai saksi yang hidup, supaya orang lain juga bisa dapat menikmati ya hal yang sama, keselamatan yang sama, pemulihan yang sama, hingga dapat memberkati orang lain, menyelamatkan orang lain ya yang belum percaya, supaya mereka juga bisa memperoleh keselamatan. Dan kita bisa baca itu tertulis dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 10, dan kemudian kita akan lanjut lagi dalam surat Paulus kepada anak didiknya Titus, itu pasal yang kedua ayat 11 sampai 15, dan dilanjut pasal 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mulai dengan surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di sini kita lihat ayat ini luar biasa sekali, berbunyi demikian, karena kita ini buatan Allah. Perhatikan, kita ini buatan Allah, artinya kita ini adalah dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam kandungan ibu kita. Kita sudah lahir di kandungan ibu kita, namanya lahir yang pertama. Kemudian kita juga harus diciptakan kembali atau lahir baru di dalam Kristus Yesus, ya. Lahir yang baru adalah prosesnya lewat air dan Roh Kudus untuk jadi anak-anak Allah, untuk jadi ya pribadi yang spesial,
untuk menjadi keluarga yang khusus di mata Tuhan. Untuk apa tugas kita? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nanti kita akan lihat ayat lagi yang menjelaskan apa sih pekerjaan baik itu yang sesungguhnya. Ya, hakikat dari pekerjaan baik itu sendiri apa sih? Kita akan bisa baca juga ya sebagai ayat yang sejajar ya adalah di dalam surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 15 menjelaskan surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kalau kita lihat ada perikop dari lembaga Alkitab pada surat Titus pasal yang kedua itu dengan perikop berjudul Kasih Karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Tolong garis bawahi, semua manusia diselamatkan karena kasih Allah yang besar. Ya, mungkin ada teori yang lain. Ya, ada pengajaran-pengajaran yang lain bahwa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Ya, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang terbatas yang telah dipilih dari sebelum dunia jadikan. Silakan dengan teori mereka. Tapi saya tetap punya prinsip bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang karena Dia menciptakan kita dengan kasih. Dia tidak pernah pandang bulu. Sebab itu sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Dia punya rencana untuk menyelamatkan semua manusia. Percaya bilang amin. Termasuk saudara dan saya, tidak melihat dari mana asal latar belakangmu, dari sukumu, dari rasmu, dari status sosialmu, tingkat pendidikanmu. Tuhan nggak lihat itu karena Dia mengasihi kita semua. Dan proyek itu Dia berikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan semua manusia. Sudah nyata. Ada teori yang lain yang berkata limited atonement. Jadi Tuhan artinya penebusan yang terbatas. Silakan dengan teori mereka. Tapi saya prinsip bahwa Tuhan punya kehendak sempurna, kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada batasnya, ya. Maka Dia pasti punya keinginan menyelamatkan semua manusia karena Dia tidak menghendaki ada satupun yang binasa. Sebab itu dalam surat ya 2 Petrus pasal yang ketiga juga Tuhan sepertinya sengaja menunda-nunda karena Dia menunggu supaya orang semua bisa diberi kesempatan untuk masuk di dalam keselamatan yang kekal. Nah, demikian bunyinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Artinya dulu bilang Tuhan mau datang. Ya, terkadang sekarang sampai waktu sekarang ini tetap belum juga ada tanda-tanda bahwa Tuhan mau datang. Saya anggap bahwa firman itu gagal, bahwa Tuhan itu lalai. Tetapi saudara bisa lihat karena kasih-Nya yang besar yang tanpa batas itu, Dia sabar terhadap kamu yang berdosa, yang posisinya masih belum diselamatkan, karena Ia menghendakinya. Ini kehendak sempurna Tuhan supaya jangan ada yang binasa. Ya, satu pun jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, garis kata semua orang, berbalik dan bertobat supaya bisa mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan. Saya percaya ayat ini tidak salah. Sebab itu mari kita baca juga pekerjaan baik itu. Tuhan ciptakan kita, ya. Tuhan yang membentuk kita dalam kandungan ibu, kemudian akhirnya kita lahir dan harus diciptakan kembali dalam Kristus Yesus lewat air dan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Apa sih pekerjaan baik itu? Nah, kita bisa baca dalam surat Titus pasal 2 itu ayat yang ke-11 mulai. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ya. Oke, lanjut ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meninggalkan kehidupan yang lama kita, yang membawa kita kepada kebinasaan. Ayat yang selanjutnya 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang membaha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Lanjut. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, His own special people, peculiar people, umat yang khusus, umat yang istimewa. Tujuannya apa? Supaya kita rajin berbuat baik
atau melakukan pekerjaan yang baik seperti yang surat Efesus tadi pasal yang kedua ayat 10 katakan, sehingga saling menjelaskan sekarang. Dan kita sudah dapat gambaran apa sih ya pekerjaan baik itu, apa perbuatan baik itu. Ayat yang ke-15, beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Artinya apa? Pekerjaan baik adalah ya, perbuatan baik itu adalah kita yang sudah diselamatkan. Kita punya kewajiban memberitakan perbuatan-perbuatan ya keselamatan itu yang kita alami kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Percaya bilang amin. Dan itu tugas kita semua sebagai imam-imam yang dipanggil Tuhan dengan status yang kita sudah tahu tadi, bahwa kita adalah ya bangsa atau generasi atau keluarga yang terpilih. Kemudian kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang dikhususkan Tuhan, bangsa yang spesial. Dan kemudian kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, atau His own special people, atau milik yang sangat pribadi dari Allah itu sendiri. Supaya apa? Tuhan mempercayakan kita ya, menolong, menyelamatkan juga orang lain lewat pemberitaan kesaksian hidup kita. Kita yang dulunya hidup dalam gelap sekarang jadi terang. Kita hidup dulu yang najis sekarang jadi kudus. Kita hidup dulu di dalam segala kejahatan kesalahan sekarang jadi orang yang benar. Dan kesaksian itulah yang kita membawa supaya banyak orang bisa dengan masuk di dalam rencana Allah yang luar biasa, untuk mereka juga bisa diselamatkan dan juga bisa menjadi aset surga, untuk menjadi imamat yang rajani, yang berkuasa atas bumi ini, untuk bisa dapat membangun sistem kerajaan sorga dan kebahagiaan dan semua rencana Allah, kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan buat segala umat manusia dari setiap kaum, suku, bangsa, dan bahasa, termasuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Itulah arti daripada perbuatan baik itu sendiri. Kita akan baca lagi untuk meneguhkan di dalam surat Titus juga, pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan yang 8. Jadi kita terpanggil semua bukan jadi orang yang nganggur. Ketika kita merasa bahwa kita sudah memiliki status yang istimewa, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan, jangan kita hanya untuk hidup diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus melihat ada satu tugas mulia yang Tuhan percayakan untuk kita keluar lagi, bisa ya memberitakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, di mana Tuhan telah mengubah saya, berkarya atas hidup saya, untuk saya juga merindukan ya, entah orang lain, orang yang kita kasihi, orang sekeliling kita, entah istri kita, suami kita, entah anak-anak kita, orang tua kita, atau kaum famili kita dari kedua belah pihak, atau juga teman-teman kita yang dekat, supaya mereka juga bisa menikmati kemuliaan dan keselamatan yang sama. Dan di ayat ini berbunyi dalam surat Titus pasal yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, tidak memiliki masa depan, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan ya yang jahat, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, iri hati, keji, saling membenci. Ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan benar. Kita terima keselamatan, karya besar ini. Bapa kirim anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itu bukan melihat perbuatan baik kita, karena tidak ada kebenaran dalam hidup kita, tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya. Tapi anugerah yang besar itu, yang luar biasa itu, harus kita peroleh lewat perbuatan iman kita, itu permandian kelahiran kembali, atau lahir dari air, atau lewat baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat ini jelas sekali. Atau kita memiliki benih yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat baptisan Roh Kudus. Tandanya kita akan diberi kemampuan supranatural, berkata-kata dengan bahasa lidah, atau speaking in tongue, atau glossolalia. Itu pasti, saudara. Karena ayat ini telah menjelaskan begitu luar biasa. Lanjut ya pada ayat yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus juru selamat kita, ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, orang yang salah, orang yang jahat, orang yang penuh dengan pelanggaran, penajisian dan dosa, tapi sekarang dibenarkan secara cuma-cuma di hadapan Bapa kita oleh karena kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yang ke-8 dikatakan, nah perkataan ini benar
Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, artinya sudah diselamatkan, sudah memperoleh kasih karunia itu, harus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik itu adalah kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah memanggil kita, yang tadinya jadi orang gelap sekarang jadi orang terang, ya, untuk bisa dapat juga ya menyelamatkan orang lain. Ya, perbuatan yang baik itu, pekerjaan yang baik itulah yang berguna bagi umat manusia, bagi keselamatan umat manusia. Itulah arti yang sesungguhnya yang namanya adalah pekerjaan baik atau perbuatan baik. Itu adalah bagaimana kita juga yang sudah diselamatkan bisa menyelamatkan orang lain. Ya, tolong dengar baik. Betul kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik juga yang menyelamatkan kita. Kalau kita sudah selamat dan kita tidak melakukan perbuatan baik, berarti kita juga bisa tidak diselamatkan lagi. Tolong dengar baik. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi semua karena pengampunan kasih karunia. Tapi sesudah kita diselamatkan, kita punya kewajiban, punya satu tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik. Karena pekerjaan baik ini yang terus ya menyertai kita sampai keselamatan itu bisa diwujud nyatakan dalam hidup kita kekal selama-lamanya. Percaya, bilang amin. Haleluya. Bukan kita sudah selamat jadi orang nganggur tidak punya tanggung jawab, tapi kita yang sudah diselamatkan lewat karya yang sangat dahsyat luar biasa itu, kita punya tanggung jawab harus melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, yaitu untuk bisa juga menyelamatkan orang lain. Ya, lewat apa? Lewat penginjilan, lewat kabar baik yang kita sampaikan, ya, supaya orang juga bisa memperoleh keselamatan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Ya, sebab itu ayat yang sangat ya punya relevansi dengan surat Titus tadi pasal 2 ayat 11 itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam kitab Keluaran juga. Kita akan jadi panggilan kita keluar ya, jadi orang yang sudah ada tidak ada statusnya, tapi sekarang menjadi orang-orang yang spesial, orang-orang yang privilege, orang yang istimewa, orang yang memiliki status yang luar biasa. Itu tertulis semua di banyak ayat. Keluaran 19 ayat 5 Tuhan ngomong kepada Israel juga. Dalam kitab Ulangan 3 kali Tuhan ngomong supaya mereka yakin, supaya mereka bisa menghargai bagaimana Tuhan bisa menghargai mereka begitu rupa, begitu luar biasa. Dalam kitab Ulangan pasal 4 kita akan baca satu ayat mewakili dari 3 ayat ini. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, ya, jadi budak belian di sana, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Dan itu sama Tuhan berulang-ulang ngomong supaya Israel itu nyimak baik, supaya dia betul menghargai betapa Tuhan juga menghargai mereka. Ya, Tuhan juga mengasihi mereka. Ya, tapi apa jadinya? Mereka adalah bangsa yang degil hati, bebal, kepala batu, ayat-ayat berkatakan seperti itu. Dan menjadi bangsa yang pemberontak, bersungut-sungut, mencobai Tuhan sebegitu rupa sehingga mereka banyak dibinasakan Tuhan di padang belantara dalam rangka menuju kepada janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, saudara. Kiranya ini juga jadi perhatian buat kita, jadi pembanding buat kita, jadi contoh dan peringatan buat kita, seperti yang Paulus tulis kepada orang-orang di Korintus dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ya, demikian tugas kita untuk melakukan perbuatan baik itu adalah beritakanlah semuanya itu, kabarkanlah, suarakanlah, nasihatilah, kemudian yakinkanlah. Kalau di sini katakan templaklah, dalam terjemahan yang lama itu templaklah artinya bicara secara keras bahwa ini menyangkut mati hidupmu. Ya, engkau tidak bisa masa bodoh dengan kehidupan ini, karena hidup cuma sekali. Dan kehidupan kita nggak tahu berapa lama di atas muka bumi ini. Ya, bisa saja malam ini kita selesai, atau mungkin minggu depan kita selesai. Sebab itu jangan engkau sia-siakan kesempatan yang luar biasa, yang mulia ini, yang agung ini. Kita harus ngomong dengan tegas, yakinkan kepada mereka, bahkan dengan kata-kata yang tegas, keras. Maka ayat yang lain katakan templaklah. Dan terjemahan New King James Version juga dia katakan templaklah, rebuke. Ya, orang dengan segala kewibawaanmu. Nah, saudara lihat ini ditulis dalam surat Titus pasal 2 ayat yang ke-15 yang kita sudah baca tadi. Ini adalah perintah, saudara perhatikan, untuk melakukan pekerjaan baik,
untuk melakukan perbuatan baik, untuk bisa menegur orang, menasihati orang, menemplak orang supaya dia sadar dan bertobat. Ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, besar, kecil, perempuan, laki-laki. Semua kita harus melakukan ini. Dan ini bukan pilihan, dan kita kenal perintah ini, itu kita kenal sebut dengan amanat agung atau perintah mulia, atau sebut dengan Great Commission. Ya, yang kita sudah kenal di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan juga di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Kita akan baca ya Markus 16 ayat 15 sampai 16 saja. Dan ayat ini sudah terkenal, saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami ayat ini. Demikian kata Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia membawa murid-muridnya sebentar dipersiapkan jadi rasul, itu di Bukit Sion. Kemudian ada kertas seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini perintah, saudara. Ada kata lah berarti kata perintah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Kemudian ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis, tolong perhatikan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya tidak dibaptis berarti tidak diselamatkan. Ini ayat yang bilang begitu. Jangan kita yang merubah firman yang semaunya kita dengan intelektual kita yang terbatas. Tapi ayat dengan jelas secara eksplisit berkata siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Berarti yang percaya tidak dibaptis tidak diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini versi Injil Markus. Kalau versi Injil Matius ada 4 perintah dalam amanat agung. 1, pergilah. 2, jadikanlah. 3, baptislah. 4, ajarkanlah. Itu 4 perintah yang tidak bisa dikurangi 1. Ya, masa dikurangi tidak lewat baptisan. Jadi cuma pergilah, kemudian jadikanlah, dan tidak perlu baptislah. Tapi langsung ajarlah. Banyak ada pemahaman-pemahaman teologi yang muncul di akhir zaman ini. Karena baptisan itu bukan menentukan keselamatan. Siapa yang bilang? Ayatnya jelas bahwa baptisan adalah bagian yang menentukan keselamatan kita. Baik dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 16 jelas sekali itu amanat agung berkata siapa yang percaya dan dibaptis itu akan diselamatkan. Begitu juga ya di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-21 jelas berbunyi bahwa baptisan itu adalah keselamatan. Baptisan itu adalah syarat keselamatan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Artinya oleh antitype-nya itu artinya kesamaan dengan kalau Noh itu diselamatkan karena ayat 20 itu bicara mengenai Noh selamat lewat bahtera, saudara. Kalau kita selamat lewat baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Percaya bilang amin. Ayatnya jelas, jangan kita robah. Saya tidak berani berkata lain selain apa yang sudah tertulis seperti itu. Tertulislah dan tidak bisa dirubah. Jangan menambah dan jangan menguranginya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seri pengajaran firman Tuhan dengan tema Imamat Rajani atau Royal Priesthood, kita sudah masuk pada 7 Romawi bagian C sekarang ini. Yang lalu kita sudah mulai 1 Romawi sampai dengan 7 Romawi bagian B. Itu makanya Bapak Ibu bisa lihat materi pengajaran itu ada dari tanggal 5 September sampai kemarin tanggal 7 November. Ya, itu adalah 1 Romawi sampai dengan 7 Romawi bagian B. Sekarang kita masuk pada 7 Romawi bagian C, dan 7 Romawi itu dengan tema atau perikopnya itu tugas dan tanggung jawab imam. Dan kita sudah kemarin belajar sudah sebagai pontifex, itu bahasa Latin, yaitu orang yang dipercayakan ya sebagai pembangun jembatan atau bridge builder, atau pengantara atau mediator antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Itulah tugas imam. Kemudian kita sudah masuk juga pada 7 Romawi B, tugas dan tanggung jawab imam. Itu sebagai diaken dan diakones. Ya, itu kemarin kita sudah bahas minggu yang lalu, dan hari ini kita masuk pada bagian 7 Romawi C, itu tugas dan tanggung jawab imam itu sebagai pemberita kabar baik atau pemberita Injil. Sebut juga dalam bahasa Greek disebut dengan evangelion. Kalau dalam bahasa Latin sebut dengan evangelium, ya, atau orang yang membawa berita kemenangan dari medan peperangan. Itulah sebut dengan kabar baik atau evangelion.
atau Injil atau Evangelium. Ya seperti itu, makanya orang yang jadi membawa kabar baik ini, pemberita Injil, sebut dengan evangelis karena berdasar ke kata Evangelium, ya. Oke, kita akan lanjut di sini dan kita masih baca dalam teks kita di kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-61 ayat 6 dulu, baru kita lanjut dengan ayat 2. Demikian bunyinya, tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Dan kita kembali kepada kemarin ayat 1 itu adalah pelayanan diakonia. Dan kita sekarang masuk pada ayat yang kedua dari kitab Nabi Yesaya pasal 61. Demikian bunyinya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, ya, tahun kemurahan Tuhan, tahun anugerah Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, perhatikan bahwa tugas imam ini lagi adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Artinya kita kasih tahu kepada semua orang bahwa pintu kemurahan Allah masih terbuka untuk semua orang. Ya, siapapun Anda, mari masuk lewat pintu ini. Karena lewat pintu ini, lewat jalan ini, maka kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Karena Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab itu panggilan sorgawi ini, ya, yang menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan, ya, katakanlah bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Pintu kemurahan Allah untuk memperoleh keselamatan masih terbuka lebar-lebar. Sebelum akan tiba hari pembalasan Allah kita, hari penghakiman, yaitu ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, yang kita kenal lagi sebut dengan hari Tuhan pada akhir zaman nanti. Itu pasti kita akan dihakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya, ya, apa kita selamat, apa kita tidak selamat. Dan dikatakan untuk menghibur semua orang yang berkabung. Inilah tugas, ya, kabar baik yang kita harus sampaikan kepada semua orang, baik di setiap bangsa, setiap kaum, suku dan bahasa, bahwa sekarang masih terbuka pintu kemurahan Allah secara lebar-lebar untuk semua orang. Mari datang kepada keselamatan itu sendiri. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Maka sebab itu mari datang kepadaku semua orang yang beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saatnya tahun rahmat Tuhan yang harus diberitakan untuk semua orang. Dan kita tahu Yesaya ini telah menubuatkan jauh sebelum itu. Dan yang pertama menggenapinya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena nubuatan ini itu diarahkan, dikhususkan kepada Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya tentunya kepada murid-murid dan kepada semua umatnya, kepada pengikutnya, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Dan kita akan melihat bagian yang pertama dari tugas dan tanggung jawab iman ini, ya, bagian C. Itu adalah sebagai pemberita kabar baik. Dan kita tahu, ya, dalam Injil Matius pasal 24 dan 14, Tuhan punya kehendak sempurna ini. Kalau boleh Injil ini bisa sampai ke ujung bumi sebelum dia datang. Seperti Petrus katakan tadi, bahwa dia menunda-nunda karena dengan sabar dia punya kehendak sempurna, punya keinginan sempurna, punya kasih yang begitu tanpa batas, supaya jangan ada yang binasa. Maka dari tertulis dalam Matius 24 ayat 14 katakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi sebelum tiba kesudahannya atau hari Tuhan atau akhir zaman, Tuhan inginkan bahwa kabar baik ini, kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini, Evangelion ini, Injil kerajaan ini bisa diberitakan di seluruh dunia. Dan tugasnya adalah saudara dan saya. Dengar baik, dan tugas tanggung jawab kita adalah saudara dan saya. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita punya tanggung jawab semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara berada, tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik ini. Bahwa pintu rahmat Tuhan masih terbuka untuk semua orang. Datang mari, ya, percaya kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Itu tanggung jawab kita semua. Sebab itu di sini kita bisa melihat, ya, pada C1 ini, pemberitaan kabar baik atau pemberitaan Injil
Itu salah satu dari tugas utama dari gereja atau sebut dengan trilogi gereja. Yang di dalamnya kita bisa tahu bahwa yang pertama atau A, gereja yang hidup. Tolong perhatikan, gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi, gereja yang menyampaikan Injil, gereja yang memberitakan ya siapakah Yesus itu. Itulah gereja yang hidup, ya, yang bisa dapat menolong banyak orang. Gereja yang keluar untuk bisa memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, kepada setiap telinga yang mendengar. Pasti firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika kita menyampaikan atau kita menabur benih ini, Tuhan yang menumbuhkannya. Dan kita percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita harus bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia ini dimanapun kita berada. Di profesi kita, di bidang usaha pekerjaan kita, dimanapun kita tinggal, ya di daerah kita, di wilayah kita, di negara kita. Kita harus punya kewajiban untuk bersaksi tentang Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia itu. Itulah ya salah satu daripada tiga tugas besar daripada gereja atau trilogi gereja. Dan gereja terpanggil untuk melaksanakan yang disebut dengan amanat agung Kristus. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa murid, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah amanat agung. Jadi salah satu tiga tugas besar gereja, tiga tugas utama gereja atau trilogi gereja adalah menyampaikan amanat agung atau melaksanakan amanat agung. Pekerjaan baik ini adalah amanat agung. Kemudian yang B, itu menjadi saksi Kristus adalah tugas utama gereja sebagai baik dia sebagai lembaga atau organisasi dan juga sebagai umat. Gereja itu juga adalah umat Tuhan sendiri, itu adalah gereja. Kita adalah gereja Tuhan sendiri dan Tuhan bertakhta dalam hidup kita dan kita menjadi gereja secara pribadi, dan komunitas yang dikumpul itu gereja secara lembaga atau sebut dengan organisasi itu harus melakukan tugas pelayanan ini. Sebab itu salah satu dari tugas utama daripada gereja, dari trilogi gereja. Ini berlangsung bukan sesaat saja, tapi perhatikan sampai akhir zaman atau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya ulangi lagi, gereja yang hidup adalah gereja yang menginjil, gereja yang menyampaikan kabar baik. Ya, gereja bukan hanya bersekutu. Ya, ini trilogi gereja ya. Atau koinonia, di dalam ada persekutuan orang-orang percaya yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Ya, di dalamnya tentu ada pengajaran secara baik, ya, bersekutu bersama-sama, kemudian bertumbuh bersama-sama dalam tim 5 jawatan. Tetapi juga gereja yang melayani, yang kita tahu melayani adalah diakonia yang kemarin kita sudah bahas. Untuk melayani apa? Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, bukan juga secara rohani saja, tapi gereja adalah bagian utuh untuk melayani rohani dan jasmani kepada orang-orang miskin, para janda miskin, anak yatim piatu. Itulah pelayanan yang tidak bisa dipisahkan dari trilogi gereja. Kemudian yang ketiga, gereja itu harus bersaksi atau marturia, karena kata marturia itu adalah kata bersaksi. Ya, jadi gereja punya 3 tugas utama atau sebut trilogi gereja adalah bersekutu atau koinonia. Yang kedua adalah ya melayani, adalah diakonia, dan yang ketiga adalah bersaksi yang disebut dengan ya marturia. Makanya orang yang bersaksi mengenai Kristus menceritakan kebenaran, kalau mereka dianiaya dan mati, dan orang itu disebut dengan martir bagi kebenaran. Inilah yang disebut dengan tugas gereja, supaya semua orang dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Haleluya. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Haleluya. Dan kita sekarang satu C. Satu C itu gereja yang sejati atau gereja yang sebenarnya adalah gereja yang menjalankan trilogi gereja itu secara bersama-sama. Gak boleh satu ditinggalkan, gak boleh satu yang menonjol, tapi bersama-sama. Itu sejajar dan ketiganya tidak dapat dipisahkan. Ada yang memberikan ilustrasi seperti segitiga sama kaki. Dari 3 sisi itu bahwa semua sama ukurannya. Jadi trilogi gereja ini harus berjalan secara bersama-sama, sejajar, dan juga ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau sampai kita pisahkan satu, berarti gereja ini bukan gereja yang sejati, bukan gereja yang sebenarnya yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Ya, berarti kita merusak
sistem daripada gereja itu sendiri, sehingga tidak bisa mencapai kesempurnaan gereja yang menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, atau mempersiapkan gereja sebagai mempelai perempuan yang siap akan disanding dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Karena gereja tidak berjalan pada trilogi gereja yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sejati. Karena ada dari 3 pelayanan ini, satu yang tidak mendapat perhatian khusus, ada satu yang mendapat prioritas lebih spesial. Tapi kalau kita melihat dari tiga-tiga, baik secara persekutuan orang percaya disebut dengan koinonia, begitu juga ya pelayanan kepada orang miskin dan para janda miskin disebut dengan diakonia, dan yang ketiga adalah gereja yang bersaksi untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang belum mengenal Yesus, itu disebut dengan marturia. Harus sama-sama berjalan, harus sama-sama sejajar, ya, karena sama pentingnya, dan ketiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, harus berjalan semua dalam satu sistem. Itulah gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya, gereja sebenarnya. Sudah bisa periksa introspeksi. Kalau di mana engkau berjemaat, ya, apakah engkau menjalankan ya trilogi gereja seperti ini, atau hanya cuma bagian koinonia saja? Ya, kumpul saja dengan program-program yang begitu padat sehingga habis waktumu, sehingga kau tidak berikan perhatian lagi untuk pelayanan yang lain seperti pelayanan diakonia. Itu nanti setahun sekali, padahal itu bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh gereja. Baik secara lembaga organisasi maupun secara pribadi kita sebagai umatnya. Dan yang ketiga adalah gereja yang harus bersaksi, berkumpul, ya, kemudian bagaimana kita diperlengkapi, kita diproses, kita diajar, kemudian kita dibentuk, sesudah itu kita akan keluar bersaksi. Supaya orang juga bisa melihat terang Kristus yang ada pada hidup kita. Itulah gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya. Saya percaya kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk kita bisa mengerti ya apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus diutus sebagai imam. Perhatikan ya. Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, itu juga sebagai imam, saudara. Dia datang menjalankan tugas-tugas keimamatannya dia. Faktanya saudara lihat ya, itu tertulis pada peristiwa yang terjadi pada Matius 12 ayat 1-8, di mana Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat memetik gandum, bulir gandum, dan kemudian mereka makan ya. Ditegur oleh orang ahli Farisi dan Taurat bahwa ini hari Sabat, semua orang tidak boleh mengerjakan apa-apa, orang harus istirahat total. Tapi kita tahu bahwa Yesus berkata sebagaimana sudah lihat ya, Daud itu ya, waktu ya dia datang ke Nob untuk bisa meminta roti makanan, dan kita tahu di situ dia bisa makan pada hari itu adalah hari Sabat, atau ya dikatakan bahwa dia ya roti-roti ini hanya boleh dinikmati, dimakan oleh orang yang jabatannya adalah imam. Tuhan Yesus memberi alasan seperti itu, saudara. Jadi membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi ya dalam Injil Matius pasal 12 ayat 1-8 itu membuktikan bahwa Yesus itu memiliki jabatan imam ketika dia datang. Begitu juga terjadi ya penyembuhan ya di dekat kolam Siloam, di mana ada seorang yang buta dari sejak lahirnya. Kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang salah dari orang ini? Apakah orang tua atau dia sendiri? Tapi Tuhan bilang tidak, orang tuanya tidak salah, dia juga tidak berdosa. Tapi Tuhan memang izinkan peristiwa yang terjadi, dia buta dari sejak kecil, supaya Tuhan bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa atas orang ini. Dan kita tahu ketika itu Tuhan meludah ke tanah, dia buat ya, dia campur air lumpur, kemudian dia oleskan ke mata orang itu, karena dia lahir dia tidak punya bola mata, cacat, tidak punya bola mata. Maka Tuhan membentuk dari debu tanah kembali seperti Bapa membentuk Adam dan Hawa. Lihat, makanya ini profetik, sudah bisa lihat, karena terjadi hanya buat orang ini saja. Kalau yang lain Tuhan berkata, Tuhan jamah, dan langsung terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Tapi kenapa orang ini dari semua kesembuhan mujizat yang Tuhan buat ini hanya khusus kepada orang ini? Ya, pada saat itu dia buta sejak lahirnya, itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kemudian Tuhan meludah ke tanah dan dia campur jadi lumpur, kemudian dia oles pada matanya, dan sesudah itu Tuhan menyuruh dia untuk bilas di ya kolam Siloam itu, dan orang itu membasuh dirinya. Ketika dia kembali, matanya sudah melek, matanya sudah dibentuk kembali, karena asalnya dia tidak memiliki bola mata, saudara. Maka Tuhan membentuk di situ, dia menciptakan ya, karena Yesus itulah pencipta juga. Dia berfirman dan kemudian jadi, dan dibentuk kembali jadi bola mata yang baru, sehingga orang itu ya bisa melihat
dan membuat geger, membuat heboh pada saat itu orang ahli Taurat, orang Farisi. Tapi yang dipersoalkan bukan melihat mujizatnya, yang dipersoalkan adalah bahwa Yesus melakukan pekerjaan itu tepat pada hari Sabat, yang harusnya tidak boleh orang melakukan pekerjaan apa-apa. Dan di sini kita lihat kenapa Yesus lakukan ini. Padahal Yesus ya menjadi orang yang tidak bersalah kepada Taurat itu sendiri yang masih berlaku di zaman itu. Seperti Galatia pasal yang keempat ayat 4 katakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya Yesus ya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk, dia tunduk artinya. Berarti dia tidak bersalah kepada hukum Taurat. Nah, bagaimana seorang Yesus yang ayat ini mengatakan seperti itu tidak bersalah, takluk kepada hukum Taurat, tunduk kepada hukum Taurat yang sudah diatur ya oleh peraturan-peraturan Taurat itu, tapi dia melakukan pekerjaan yang harusnya di sabatikal atau pada hari Sabat, semua orang pasti istirahat. Apa kelebihannya? Pada hari Sabat itu orang yang status jabatan imam, dia tidak tunduk kepada hari Sabat. Hari Sabat tidak berlaku buat orang yang punya jabatan imam. Tolong dengar baik. Sebab itu membuktikan di sini yang saya katakan tadi bahwa Yesus datang itu selain sebagai juru selamat, tapi status dia datang juga itu sebagai imam yang menjabati imam pada saat itu. Sebab itu dia tidak tunduk kepada hukum Sabat karena dia adalah imam. Ya, membuktikan dia adalah imam. Ya. Dan juga kita lihat di sini dia sebagai pemberita kabar baik. Ya, seperti yang Yesaya nubuatkan tadi, Yesaya 61. Itu ayat yang kedua dikatakan itu nubuatan itu mengarah ke Yesus. Yang kita sudah baca Yesaya 61 ayat 6 itu adalah Yesus dikatakan juga sebagai imam. Dan Yesus datang juga untuk menggenapi nubuatan Yesaya ini. Sesudah Yesus dibaptis pada umur 30 tahun, kemudian dia diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa dia ke padang gurun dan dia puasa 40 hari. Itu tidak makan apa-apa, yang tertulis dalam Lukas pasal yang keempat. Sesudah itu Yesus turun gunung kembali. Dia dicobai di sana. Ya, ada 3 godaan atau cobaan yang dilakukan oleh iblis dan Yesus menang atas semua itu. Dan kemudian Yesus turun di situ. Dia datang ke kota kelahirannya yaitu Nazaret. Dia masuk dalam rumah ibadat dan kemudian dia meminta kitab Nabi Yesaya. Saya percaya ini bukan kebetulan. Karena dia kasih tahu kepada orang-orang di situ bahwa yang ditulis ya 700-an tahun yang lalu, ini yang ditulis itu orangnya sekarang sudah ada dan siap menggenapi kitab ini. Dan mari kita baca dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Demikian ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab atau kitab-kitab para nabi saat itu ya. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Bukan kebetulan saudara. Pasti Yesus minta, maka diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas. Yesus yang buka, dikasih gulungan kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab ya gulungan ini dan dia menemukan nas yang tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah, kalau saudara perhatikan ini ayat ini Yesus baca ulangi. Itu seperti yang tadi kita sudah baca dalam Yesaya pasal 61. Itu ayat yang pertama. Dan Yesus baca sampai ayat yang kedua. Perhatikan ya. Untuk menyampaikan kabar baik. Ya, menyampaikan kabar baik. Ya, menyampaikan evangelion. Menyampaikan evangelion. Ya, evangelium. Atau kabar kemenangan kepada orang-orang miskin. Ada harapan sekarang, ada pemulihan sekarang, punya masa depan. Ia telah mengutus aku. Ayat lanjut, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang terikat baik secara fisik, roh maupun jiwa, dan penglihatan bagi orang-orang yang buta yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak tahu jalan yang sesungguhnya, yang berjalan dalam kegelapan. Sebab itu Yesaya katakan juga ya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan mereka yang diam di lembah-lembah kekelaman, di valley of the shadow of death, atasnya terang telah bersinar karena Yesus datang. Ya, dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama, dan kemudian jawabannya adalah pada ayat yang kelima. Dikatakan sini untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, orang yang pikul kuk, yang punya beban yang berat,
Dan kita lihat selanjutnya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena Yesus telah datang dan dia membawa rahmat Tuhan. Dia membawa anugerah, dia membawa keselamatan, dia membawa masa depan, dia membawa yang namanya kehidupan yang kekal, pintu yang sesungguhnya, jalan yang sesungguhnya, membawa ke setiap orang kepada hidup yang sesungguhnya, ya, hidup yang kekal itu bersama-sama dengan Tuhan. Tolong perhatikan ayat ini, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan di sini. Karena Yesus tidak mungkin salah membaca atau kurang membaca, karena memang ada aturan untuk membaca kitab para nabi, tidak boleh ayatnya dibaca setengah-setengah. Harus koma, titik, semua tanda seru dan semua tanda-tanda baca itu harus mesti lengkap. Tapi saudara perhatikan di sini ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, Yesus tidak menyelesaikan ya ayat 2-nya secara utuh. Saudara perhatikan di sini. Ya. Nah, kalau di sini dia katakan pada ayat 2 kitab Nabi Yesaya pasal 61 untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus tidak baca ayat ini seluruhnya seutuhnya dan hari pembalasan Allah kita. Dia ngelanjut baca ayat itu. Makanya ayat yang ke-20 tolong lihat. Kemudian yang menutup kitab itu. Jadi Yesus tidak membaca ayat yang kedua itu secara utuh. Dia hanya memberitahu bahwa telah datang, dia telah diurapi, ada orang yang diurapi. Kemudian telah datang ya untuk bikin pembebasan kepada semua orang tertindas yang terbelenggu. Ya seperti itu untuk memulihkan mereka. Dan juga memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan dia tutup selesai itu. Tapi dia tidak lanjut ayat itu secara utuh untuk ya memberitakan juga hari pembalasan Allah kita. Ya, kenapa saudara? Nah, sebab itu kita baca ayat 20, kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu dia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini. Si waktu kamu mendengar, artinya hari ini yang dibuatkan Yesaya 700 tahun yang lalu sekarang telah digenapi oleh ini orangnya, ya ini oknumnya yang datang telah menggenapi semua nubuatan yang disampaikan oleh kitab Nabi Yesaya atau Yesaya Nabi Yesaya itu sendiri. Saudara perhatikan di sini saudara. Jadi berarti Yesus datang. Kenapa dia tidak beritakan? Dia baca ayat yang kedua dari kitab Yesaya 61 itu secara utuh. Karena memang dia datang bukan untuk menghakimi. Karena dia datang ini spesial untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu masih terbuka. Dan akunya orangnya yang membawa rahmat itu. Aku yang membawa keselamatan itu. Aku yang membawa pemulihan itu. Akulah pintunya. Aku yang diutus oleh Bapa, yang diurapi oleh Bapa. Untuk khusus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang dalam kondisi yang kita sudah baca tadi. Dan situasi seperti itu. Untuk bisa dapat menikmati rahmat Tuhan, kelepasan, ya pemulihan seperti itu. Ya punya masa depan seperti itu. Tapi Tuhan belum memberitakan yang disebut dengan hari pembalasan Allah kita. Karena itu masih lama. Sebab itu nanti ke depan lagi ribuan tahun ke depan saudara. Maka dia hanya baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 2 bagian A saja. Tidak dilanjutkan dengan ayat 2 bagian B. Mari kita lihat kembali dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang kedua. Supaya kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang kita harus pahami. Dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, Yesus cuma sampaikan di sini saja. Tapi dia tidak sampaikan dan hari pembalasan Allah kita. Karena waktu dia datang, dia belum menghakimi. Dia datang untuk membawa keselamatan. Dia membawa untuk membawa anugerah. Dia datang untuk membawa rahmat Tuhan yang besar itu. Dan tahun ini masih terbuka untuk semua orang. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini. Tahun rahmat Tuhan itu masih berlaku buat kita semua. Maka sebab itu, kemana suara ini terdengar, mari jangan keraskan hatinya. Ketika firman ini diperdengarkan, ya, menjamah hatimu, mari masuk. Ya, pintu telah tersedia, terbuka lebar-lebar untuk masuk menikmati tahun rahmat Tuhan itu, yang di dalamnya ada keselamatan yang kekal lewat Yesus Kristus. Sebelum tiba hari yang celaka itu, hari Tuhan itu,
ya, atau akhir zaman itu, di mana Tuhan akan datang sebagai hakim dan raja yang akan mengadili orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, sebab itu saudara lihat kesempatan yang berbahagia ini. Mari gunakan kesempatan yang baik ini supaya kita sama-sama juga bisa menikmati ya semua berkat yang telah Tuhan berikan buat kita lewat Yesus Kristus, untuk bisa menikmati rahmat Tuhan yang besar, anugerah yang besar itu. Haleluya saudara. Sebab itu di sini saudara perhatikan bahwa Yesus juga diutus sebagai imam, dan tugas dia juga memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa tahun rahmat Tuhan itu masih terbuka lebar-lebar pintunya untuk semua orang yang siap sudah masuk. Ya, dengan cuma-cuma Tuhan bisa ampuni dosanya, Tuhan bisa pulihkan untuk kembali memiliki status kembali jadi anak-anak Allah, untuk menjadi ahli warisnya, menikmati semua janji-janji Tuhan yang dibuat sebelum dunia dijadikan. Mari saudara, bawa kabar baik ini kepada semua orang yang kau kenal, yang kau kasihi, bahwa mereka juga bisa menikmatinya. Haleluya saudara, kabar baik ini. Dan kita tahu siapa yang nanti akan meneruskan ini untuk menyampaikan ya kabar selanjutnya adalah tugas kita. Kalau Yesus dia datang, dia sebagai imam, dan tugas dia menyampaikan kabar baik. Dia baru sampaikan kitab Nabi Yesaya pasal 61 bagian 2a saja, tapi kita harus sampaikan dua-duanya, harus utuh kita sampaikan, karena kita sudah ada di ujung daripada akhir zaman ini. Sebentar lagi Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap orang baik yang mati maupun yang hidup dalam Kristus. Ya, itu disebut kebangkitan orang mati. Maka tahun ini masih terbuka tahun rahmat Tuhan, tapi ingat bahwa sebentar lagi, kita nggak tahu kapan yang terjadi, tapi melihat tanda-tanda zaman bahwanya tahun atau hari pembalasan Allah kita itu seperti ada sudah di ambang pintu kita. Sebab itu saudara, jangan engkau berlambat-lambat masuk untuk bisa menerima, menikmati tahun rahmat Tuhan itu, anugerah Tuhan itu, sebelum datang hari ya pembalasan daripada Allah kita untuk menghakimi semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan akhirnya nasib mereka adalah binasa saudara, binasa saudara. Haleluya saudara. Yesus datang sebagai imam, dan dia juga sebagai pemberita kabar baik. Jelas adalah tugas imam itu sendiri. Dan saya percaya kalau saudara juga percaya kepada Yesus, juga status salah satu adalah kita menjadi imamat dan rajani. Dan tugas tanggung jawab kita juga memberitakan kabar baik kepada siapapun juga. Kemana kita berkomunitas, kemana kita ketemu, kemana kita sering kumpul, kemana kita sering ya dapat ketemu dengan siapapun juga. Kita juga adalah orang yang harus menyampaikan kabar baik ini. Itulah tugas utama kita, untuk bisa supaya orang bisa melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan kita lihat, dan ketika Yesus mati, status dia lebih berubah lagi. Bukan jadi imam biasa lagi, tapi dia menjadi imam besar agung. Itu yang tertulis banyak sekali penjelasannya di dalam surat Ibrani. Kita akan baca pada pasal yang keempat ayat 14 sampai 15. Kita tidak baca semua, tapi seperti ayat yang sudah terpampang tertulis seperti ini, nanti saudara di rumah baca sendiri. Tapi jelas dia datang sebagai imam, sebagai juru selamat, untuk membawa tahun rahmat Tuhan. Dia sebagai pemberita kabar baik. Ya, kemudian dia mati sebagai imam besar karena dia membawa korban darahnya sendiri. Dan berarti kita punya kesempatan untuk bisa masuk ketemu dalam hadirat Bapa, ketemu dengan Bapa di sorga lewat Yesus sebagai pengantara imam besar. Jadi tidak perlu pengantara yang lain, tapi lewat Yesus sebagai imam besar agung, maka kita bisa ketemu dan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita baca dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini imam yang sempurna, imam agung yang sempurna saudara, yang jadi pengantara kita. Kalau dulu Israel, imam agung, ya imam besar yang punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Sebab dia setiap kali, tiap tahun harus membawa korban persembahan untuk menghapus dosanya dan juga menghapus dosa umatnya, bahwa dia layak masuk ketemu dengan Tuhan. Tapi kita memiliki imam besar yang agung ini, sekali untuk selama-lamanya. Dia membawa korban darahnya sendiri, korban grafiratnya, ya, untuk menebus dosa umat manusia. Dan kita memiliki akses sekarang sebagai pengantara untuk kita bisa masuk ketemu dengan Bapa di sorga. Percaya, bilang amin. Kita menjadi orang yang spesial, orang yang berbahagia, orang yang beruntung karena Yesus sebagai imam besar kita.
sebagai pengantar kita yang agung. Percaya, bilang amin. Yes. Biarlah ini sukacita luar biasa, pengharapan luar biasa, sehingga membuat kita lebih bergairah lagi, bersemangat lagi untuk bisa memuji, menyembah Tuhan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Haleluya. Nah, kita sebagai imam-imam, tugas kita adalah melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Yesus. Yesus hanya bagian yang ditugaskan untuk menyelesaikan, dan sudah selesai. Dia kemudian naik ke surga, tapi dia telah mempercayakan, mendelegasikan pekerjaan selanjutnya, supaya Injil bisa sampai ke ujung bumi. Dan tugas pelayanan itu ada pada kita semua, ya saudara dan saya, orang yang sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Itu status kita sebagai imam-imam, untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, seperti Yesus kita tahu ya di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34, dia berkata kepada murid-muridnya saat itu, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itu Yesus, jelas dia selesaikan sampai terakhir. Maka dia katakan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Ya, atau it is finished, atau dalam bahasa Greek yang disebut dengan tetelestai. Sudah selesai, artinya sesuatu yang ditugaskan kepada dia sebagai orang utusan, dia telah menyelesaikannya secara baik, secara utuh. Kita juga sekarang yang menjadi pengikutnya dia, yang sudah dirubah status menjadi imam-imam, kita juga menyelesaikan tugas kita sampai selesai. Belum selesai karena Injil belum sampai ke ujung bumi. Kabar baik ini belum diterima oleh semua orang. Tapi mari hari ini saudara, engkau lihat dulu di Yerusalemmu, siapa di samping ya saudaramu dalam keluargamu, orang tuamu atau keluargamu, saudaramu atau anakmu atau familimu. Sampaikan kepada mereka kabar baik ini, bahwa tahun rahmat Tuhan masih terbuka untuk semua orang. Engkau juga bisa sampaikan kepada komunitasmu di mana engkau berada, ya di mana engkau bergaul, atau di lingkungan engkau bekerja, di lingkungan engkau sekolah. Sampaikan kabar baik ini. Itulah tugas kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau semua orang punya pemahaman seperti ini dan bergerak seperti ini, saya percaya Injil akan cepat bisa dapat disampaikan ke semua orang, di setiap kaum, bangsa, suku dan bahasa. Dan disitulah akan tiba hari kesudahan Tuhan untuk menggenapi segala sesuatunya. Jadi berarti sudah lihat, itulah tugas kita di akhir zaman ini, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sudah selesaikan bagiannya dia, tapi saudara dan saya belum selesai untuk menyelesaikan itu. Baik sebagai gereja Tuhan secara pribadi maupun juga gereja Tuhan secara lembaga dan organisasi, belum menyelesaikan. Apalagi sekarang kalau kita melihat gereja tidak bergerak, yang khususnya untuk gereja, ya trilogi gereja nih, salah satu adalah ya tugas-tugas sebagai bersaksi, menyampaikan kabar baik, mengutus orang keluar, yang sebut dengan tugas marturia ini. Banyak gereja tinggalkan pelayanan yang sangat penting ini, dan kita tahu kalau kita tidak melaksanakannya, maka Tuhan akan belum datang, karena firman itu tidak ada yang gagal. Matius 24 ayat 14 tetap harus digenapi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian kepada semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari saudara, kita semua terpanggil, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan ini lewat pemberitaan kabar baik ini. Percaya, bilang amin. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang ketiga, adalah pesan Kristus kepada jemaat di Sardis. Saudara perhatikan ya, ini punya relevansi yang kuat. Itu yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga 1-6. Dan saya bisa ringkaskan di sini poin-poinnya. Isi pesan yang berupa teguran. Secara bagian besar ada 5 teguran kepada jemaat yang di Sardis. Kita tahu ada 7 jemaat, bentuk 7 jemaat sepanjang sejarah gereja. Yang kita tahu, yang pertama Efesus, yang kedua adalah Smyrna, yang ketiga adalah Pergamus, yang keempat adalah Sardis, yang kelima adalah Tiatira, yang keenam Philadelphia, dan yang ketujuh adalah Laodikia. Tapi hari ini kita angkat karena punya hubungan dengan ya pelajaran kita pada hari ini, itu tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab sebagai imam, sebagai pemberita kabar baik atau Injil itu sendiri. Nah, pesan Tuhan atau teguran Tuhan itu ada 5 poin yang kita akan lihat di sini. Dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Pada Wahyu pasal 3 ayat yang pertama Tuhan katakan begini,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat itu penatua jemaat atau pendiri jemaat atau gembala jemaat atau ya pemimpin daripada jemaat. Inilah firman Dia memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi saudara, kita sudah tahu tadi, yang kita sudah baca tugas gereja atau trilogi gereja, dikatakan bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi atau gereja yang menginjil tentang Kristus sebagai juru selamat dunia, ya, di dalam dunia ini. Jadi kalau gereja itu tidak menginjil, berarti gereja itu gereja mati. Ya. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang mati. Kelihatan hidup bergerak, punya program hebat. Cuma dari dia, oleh dia, untuk dia. Ya, bukan dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya kepada Tuhan. Makanya gereja kelihatan punya sibuk sekali dengan program gereja, dengan segala macam acara, liturginya yang dibuat. Seakan-akan sibuk sekali, tapi urusan cuma ke dalam. Sebab itu saudara perhatikan kenapa Tuhan katakan mati. Kamu kelihatan hidup, kelihatan bergerak, tapi dia tidak punya akses. Dia tidak memberikan kontribusi ke sorga. Kalau kita menginjil berarti kita membawa banyak jiwa. Itu kekayaan sorga yang hilang, yang perlu kita selamatkan. Karena kita percaya bahwa firman berkata, satu orang saja diselamatkan. Seperti yang ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ya, ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sudah lihat, orang berdosa bertobat karena pemberitaan kabar baik. Orang berdosa bertobat karena gereja keluar untuk mencari jiwa-jiwa. Gereja memberitakan Injil. Gereja bisa menyelamatkan banyak orang. Kalau gereja yang tidak menginjil atau tidak menjalankan salah satu dari trilogi gereja, ya, maka gereja itu dikatakan gereja kelihatannya hidup, tapi gereja itu adalah mati. Ya, saya percaya sudah jelas di sini. Sebab itu Tuhan tegur kepada mereka, karena gereja ini di Sardis ini gereja yang tidak menginjil lagi. Saya ulangi lagi, gereja yang tidak menginjil itulah gereja yang mati. Kelihatan hidup, tapi mati. Sebab apa? Dia tidak memberikan kontribusi, tidak ada karya yang dia bisa persembahkan kepada sorga, memberikan ya kontribusi kepada sorga. Itu gereja yang mati. Haleluya, sudah perhatikan ya. Kemudian teguran yang kedua, tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Itu dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, yang kedua. Mari kita baca. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Kata sempurna kalau sudah lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kata sempurna artinya tidak lengkap, masih ada bagian yang kurang. Itu kata sempurna. Yang ya kata sempurna artinya bagian sudah lengkap, bagian yang menjadi utuh. Itu kata sempurna. Jadi kalau Tuhan katakan, kalau aku dapati pekerjaanmu tidak sempurna, berarti ada bagian yang mereka tidak kerjakan. Jadi kalau trilogi gereja itu adalah satu sebagai koinonia, ya, persekutuan orang-orang percaya. Yang kedua adalah pelayanan diakonia. Yang ketiga marturia. Itu ada bagian dari trilogi gereja yang tidak mereka kerjakan. Dan hari ini gereja zaman akhirnya lebih banyak fokus hanya untuk koinonia saja, kumpul-kumpul, yang lebih cenderung untuk bikin program seabrek-abrek banyaknya, sehingga habis waktu tidak ingat lagi untuk menginjil, tidak ingat lagi untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan diakonia. Itu yang terjadi saudara zaman ini. Itulah gereja yang tidak bisa dapat sempurna di hadapan Allah. Tolong perhatikan baik ini. Itu gereja yang masih tanggung di hadapan Allah. Gereja yang masih tidak lengkap di hadapan Allah, karena tugas pelayanan mereka tidak utuh. Sebab itu Tuhan katakan, aku dapati tidak satupun yang kau kerjakan itu didapati sempurna di hadapan Allah. Karena dia tidak menjalankan secara baik trilogi gereja ini. Ya, tugas gereja secara utuh yang kita sudah bahas sebelumnya. Ada bagian yang dia tidak tinggalkan atau dikerjakan seadanya saja. Tapi ada bagian yang menonjol sekali. Padahal kita sudah tahu bahwa dia harus berjalan bersama-sama sejajar dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Haleluya saudara. Harapan saya sudah bisa mengerti. Nah, makanya saudara lihat di sini. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kata sempurna, masa bisa kita sempurna? Tolong dengar baik, kata sempurna ini punya artinya yang dipercayakan untuk dikerjakan sebagai gereja Tuhan, baik secara pribadi maupun secara lembaga organisasi. Kita tidak melakukan utuh, kita tidak melakukan lengkap.
Makanya Tuhan katakan kamu tidak sempurna. Yang Bapa ingini haruslah kita sempurna. Artinya dipercayakan 3 ya pelayanan ini harus kita kerjakan secara baik. Seharap saudara bisa mengerti. Makanya saudara lihat dalam ada satu kisah. Itu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 21. Saya cerita saja saudara. Dia katakan orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Orang kaya ini dia muda, dia pemimpin ya. Dia datang kepada Yesus katakan, Guru, perbuatan apa yang aku buat supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Tuhan bilang hukum Musa sudah aku lakukan dari sejak kecil. Tuhan bilang ada satu bagian yang aku belum melakukan, supaya kalau engkau hendak sempurna, jual hartamu berikan kepada orang miskin, kemudian kemari ikut aku. Artinya pelayanan diakonia dia belum lakukan. Dan juga pelayanan marturia, artinya ikut Yesus untuk apa? Melayani, membawa kabar baik kepada orang, bahwa kasih tahu tahun rahmat Tuhan itu sekarang terbuka bagi semua orang. Dan dia tidak bisa lakukan itu. Ya, dia bisa kembali dengan sedih hatinya karena dia tidak bisa melakukan itu, saudara. Makanya Tuhan bilang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Tuhan katakan, mari kita baca ayatnya. Cerita ini sudah sering dikotbahkan. Saya cuma cuplik kembali angkat karena ini adalah contoh yang punya relevansi dengan ya bagaimana Tuhan menegur jemaat di Sardis itu. Aku dapati tidak satu pun yang kau kerjakan itu sempurna. Matius 19 ayat 20-21. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Pada Injil sinoptis yang lain, aku telah turuti dari sejak aku masih kecil. Terus apalagi yang kurang? Tuhan katakan pada ayat 21, kata Yesus kepada temannya, jikalau engkau hendak sempurna. Sudah lihat kata sempurna. Ya, jadi artinya dia sudah lakukan banyak hal. Tapi ada bagian yang sangat esensi yang menghakikat ini yang dia tidak lakukan, saudara. Sebab itu Tuhan bilang kalau engkau mau sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Berarti sudah lihat, Tuhan bilang engkau tambah lagi di pelayanan diakonia ini. Ya, berikan kepada orang miskin. Kemudian engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikut aku apa? Melayani. Untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang. Bahwa tahun rahmat Tuhan terbuka bagi semua orang. Ingat akan tiba satu hari pembalasan Allah kita. Di mana hari Tuhan itu akan datang. Tapi sebelumnya mari masuk dalam tahun rahmat ini. Untuk bisa memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan. Ini yang dia belum bisa lakukan. Semua dia lakukan. Mari saudara, sesibuk apapun engkau harus terlibat di dalam pelayanan ini. Jangan seperti nasib orang kaya ini. Saking banyak hartanya, sampai akhirnya dia tidak bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan supaya dia bisa jadi sempurna. Ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya. Memang di mana hartamu di situ hatimu. Ya, itu bahaya sekali saudara. Makanya bawa harta kita ke sorga supaya hati kita terikat ke sorga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Supaya hati kita ada di sorga. Harta kita transfer ke sorga saja. Kasih pelayanan diakonia kepada orang miskin. Kalau engkau melayani itu, maka engkau juga melayani aku, Tuhan bilang. Ya, orang yang paling hina dan paling kecil ini, yang tidak dianggap orang lain, tapi kalau engkau perhatikan mereka, melayani mereka, sama juga engkau melayani untuk aku. Haleluya. Yang kita sudah bahas kemarin pada pelayanan diakonia itu. Tolong perhatikan baik saudaranya. Tuhan katakan kalau engkau mau sempurna. Kan dia tanya hidup kekal. Tuhan bilang semua engkau sudah lakukan? Sudah, dari sejak kecil dia jawab. Tuhan bilang masih kurang. Kalau engkau mau sempurna, jual, berikan kepada orang miskin. Berarti dia harus melayani orang-orang. Ya, pelayanan diakonia yang masih kurang sekali selama hidupnya. Dan kedua, ikut aku untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Ini yang tidak bisa dilakukan. Maka dia kembali dengan sedih karena banyak hartanya. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Ya, saya percaya dia punya hubungan yang baik. Kemudian kita akan lanjut lagi. Ya, isi pesan teguran bagian yang C. Dikatakan begini saudara. Yang sudah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah. Sudah lihat berarti gereja ini yang sudah eksis seperti ini, Tuhan bilang katakan harus bertobat. Karena gereja sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat menghakikat. Ya, sangat substansi daripada gereja. Di mana Tuhan inginkan supaya trilogi gereja itu harus jalan. Ya, pelayanan koinonia di dalam ada pengajaran. Yang kedua pelayanan diakonia untuk bisa melayani orang-orang susah, orang miskin sebagai kepanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Dan yang ketiga untuk membawa kabar baik
atau memberitakan tahun rahmat Tuhan itu lewat pelayanan marturia. Banyak sekali gereja tidak melakukan ini, sebab Tuhan bilang kalau sudah menerima ini yang baik daripadaku, ya sudah mendapat kepercayaan daripadaku, turutilah yang sudah dengar kabar baik hari ini, kabar keselamatan itu, yang sudah mendengar firman ini, yang sudah mendengar pengajaran ini, turutilah itu dan kemudian bertobatlah, artinya berbalik dari yang salah kepada yang benar, berbalik kepada yang tidak pernah kita buat, kembali kepada yang sebenarnya sesungguhnya yang telah Tuhan percayakan buat kita. Bagian yang D, ya, teguran yang keempat dikatakan di sini, barang siapa menang, perhatikan saudara, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya saudara, kalau dia kalah, berarti namanya dihapus. Sebab itu sudah perhatikan, siapa yang bilang keselamatan tidak bisa hilang? Ada pengajarannya berkata sekali selamat tetap selamat, tapi ada banyak yang murtad. Ada orang percaya sebentar lagi seperti benih yang ditabur, ya, di tanah yang berbatu-batu, kemudian tumbuh sebentar, datang matahari terik, layu dan mati, saudara. Itu orang yang menerima firman dengan sukacita, ya, kemudian akhirnya waktu datang penganiayaan, tekanan atas firman itu sendiri, atas hidupnya, dia akhirnya jadi lemah dan murtad, dibilang. Artinya murtad artinya dari percaya menjadi tidak percaya. Sebab itu siapa yang bilang keselamatan sekali selamat tidak bisa, ya, selamat tetap selamat? Ada Alkitab mencatat bahwa kalau orang yang kalah di dalam pertarungan ini, dalam tugas-tugas pelayanan ini, ya, kalau dia menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tapi artinya sebaliknya, kalau dia kalah bagaimana? Berarti pasti namanya dihapus, di write off. Sehingga tadi sudah selamat menjadi tidak selamat, ya. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatikan saudara, punya hubungan semua dengan tema yang hari ini kita bahas bersama-sama. Sebagai pemberita kabar baik, orang yang harus menginjil, menyampaikan berita kesukaan ini, ya, tahun rahmat Tuhan kepada semua orang. Kita lanjut lagi, kita lihat pada ayat selanjutnya yang punya relevansi yang kuat. Kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Nah, ini pengutusan 70 murid. Ya, Tuhan bilang 35 pasang 2-2 pergi. Ya, selain 12 rasul, ini ada 70 murid, sudah lihat sini. Apa yang terjadi cerita ini? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, jadi mereka diutus 2-2 dari 35 pasang. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lanjut, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu ketika kita diutus. Kita pergi. Maka sudah tidak bisa melihat mujizat yang hebat-hebat lagi terjadi di dalam persekutuan orang percaya itu gereja-gereja secara organisatoris. Tapi ketika kita keluar menginjil, maka kita melihat janji Tuhan digenapi. Aku menyertai engkau, Immanuel akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan kita bisa melihat pembalaan Tuhan luar biasa. Kita masuk dari era primitif, dari era terpencil, ya, orang yang masih hidup dengan, ya, segala macam hubatan, segala macam sembahan mereka. Tapi kita tidak pernah bisa mengalami bahaya. Ya, katakan diinjak ular, kita taklukkan itu semua. Kalau jengking kita melayani sampai ke pedalaman Kalimantan Tengah, saudara. Ya, 18 jam dari Pontianak. Kemudian kita masuk sampai ke NTT pedalaman, saudara. Di dusun-dusun, Neke, Netut, Nana, saudara lihat di situ. Daerah yang banyak sekali orang punya obatan. Tapi ketika kita pergi, maka Tuhan menyertai dan mujizat terjadi. Ya, sudah bisa lihat itu banyak sekali kesaksian yang kami alami, yang juga kami bisa melihat dengan nyata bahwa firman ini telah ya dan amin. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kalau kita keluar, saudara. Ya, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Ayat 20. Tuhan katakan ini, saudara, perhatikan baik-baik hati ini. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takut kepadamu. Artinya begini, saudara. Kalau kita keluar diutus, Tuhan impartasi dengan kuasa. Kalau roh-roh itu takut kepada kuasa Tuhan, itu memang sudah naturnya sorga, saudara. Kalau mujizat, tanda-tanda heran, kesembuhan, itu adalah naturnya sorga. Itu alamnya sorga. Kalau sorga tidak punya mujizat, itu bukan sorga, saudara. Jadi kalau kita roh takluk, karena kita diberi otoritas lebih besar.
Tuhan bilang sudah, itu kan fenomena itu jangan menjadi fokus kamu. Tapi yang fokus ini di sini. Tetapi bersukacitalah karena kalau kamu menginjil, kalau kamu keluar memberitakan kabar baik, namamu terdaftar, tertulis di sorga. Percaya bilang amin. Ini yang harus kita perhatikan. Pertanyaan, kalau berhenti menginjil gimana? Ya Tuhan hapus. Tuhan hapus, saudara. Kan tadi bilang kau tidak hidup. Artinya gereja yang hidup adalah gereja menginjil. Kalau sampai gereja tidak menginjil, itu gereja mati. Bisa-bisa Tuhan hapus namanya. Ini ayat yang bilang, bukan saya loh. Seperti dikatakan di sini, Tuhan bilang, sudah kamu jangan bersuka cita karena fenomena itu. Itu biasa, itu naturnya sorga. Itu alamnya sorga. Tapi kamu bersuka cita ketika kamu menginjil. Maka namamu itu dicatat di sorga dalam kitab kehidupan di sorga. Percaya bilang amin, saudara. Mari kita lihat dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ketiga. Demikian Paulus berkata kepada orang Filipi, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam apa? Pekabaran Injil, memberitakan kabar baik, evangelium, kabar sukacita, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja lain. Perhatikan saudara kata akhir ini, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan saudara. Kenapa Paulus ngomong ini? Meneguhkan tadi Injil Lukas. Kalau kita pergi menginjil, kalau kita melakukan pelayanan marturia, maka nama kita akan tercatat di kitab kehidupan di sorga. Dan kita menjadi orang yang menang. Karena selalu kemenangan menyertai kita. Tidak kuasa bisa mengalahkan kita. Kita menginjak ular dan kalajengking. Walaupun kita minum racun maut dan gigi ular berbisa, kita akan termata pencelaka. Kita akan mengusir setan demi namanya. Kita akan berbicara bahasa yang baru. Kita meletakkan tangan seorang sakit dan roh sakit akan sembuh. Karena kita keluar, maka kita punya poin di sorga. Sehingga nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Percaya bilang amin. Kalau kita berhenti menginjil, berarti kita hidup tapi mati. Kenapa? Kita tidak berikan kontribusi aset, menambah aset sorga. Maka ayat dengan jelas katakan, Tuhan akan menghapus, write off nama kita dalam kitab kehidupan. Mari saudara dengar baik ini. Ya, hari ini saya tidak menakuti saudara, tapi firman berkata demikian. Maka bagian E dikatakan, siapa bertelinga, bukan telinga yang jasmani ini, tapi telinga rohani ini, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Ya, bukan pendeta, bukan orang saudara, bukan orang pintar, tapi roh kudus, roh Allah itu sendiri kepada jemaat-jemaat. Itulah orang yang menang akhirnya saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, aku menghimbau engkau berdirilah teguh. Jangan goyah. Terus melakukan tugas-tugas pelayanan ini. Trilogi gereja secara baik, secara genap, secara utuh. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan baik, perbuatan baik. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Demikian firman kami dapat kami sampaikan. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, memeliharanya dalam hatinya, dan melakukannya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang
Kami berdoa, Bapa, hamba telah menyampaikan firman ini pengajaran kepada semua umat-Mu Tuhan. Hamba terbatas dengan kata-kata, tapi Bapak percaya firman tidak akan lalu dengan percuma. Karena Roh Kudus akan meremahi firman yang logos ini setiap tempat telinga yang telah mendengar kabar baik ini, pengajaran ini, untuk kami bisa mengerti secara utuh, memeteraikan dalam hati kami, untuk bisa jadi meterai dalam hati kami, untuk kami mulai merenungkannya dan siap untuk melakukannya. Maka kami menjadi orang-orang yang berbahagia di akhir zaman ini, menjelang Kau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa dalam surga buat kesempatan berbahagia ini. Terima kasih buat kepercayaan-Mu hingga hamba bisa menyampaikan firman ini. Berkati setiap pendengar yang sudah mendengar, sejauh mana suara ini terdengar. Berkati kami semua. Terimalah berkat surgawi, berkat juga rohani, berkat jasmani seutuhnya terpenuhi dalam kehidupan kami semua. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, memenuhi riban kami, sehingga kami berkecukupan bahkan berkelimpahan. Halo belalang pengerip, pindahan pelompat pelahap tidak akan makan berkat yang telah berikan atas kami. Kami bisa menikmati seutuhnya semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh untuk mendatangkan kecelakaan bagi semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam, baik lewat tangan orang fasik, lewat sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, terbaring rumah sakit, pisau operasi, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan terjadi. Kami akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaannya. Karena Tuhan Engkau sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kami seluruhnya. Baik roh kami, baik jiwa kami, tubuh kami, tidak bercacat, sempurna menjelang Kau datang pada kali yang kedua. Inilah kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu, untuk kami dedikasikan hidup kami ini sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada-Mu. Ya Bapa, di akhir pertemuan daripada pelajaran ibadah kami hari ini, program kami percaya kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa, tapi ada berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kami. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saya akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang excellent, unggul, orang yang supranatural, orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Hidupmu akan naik dan tidak turun, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera dan kelimpahan ada dalam akal dan pikiran kita dan terpelihara dalam hati kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, menjadi milik kita bersama hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, kita akan ketemu pada program seri pengajaran firman Tuhan pada minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.